Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita beralih ke topik selanjutnya. Semangat baru ya, semangat baru pelayanan dan juga pengawasan. Gedung baru Bea Cukai Labuan Bajo sudah diresmikan. Pendengar di mana saja berada, kemarin di tanggal 20 Januari 2026 ya, menjadi hari bersejarah dengan diresmikannya gedung baru Bea Cukai Labuan Bajo di Jalan Frans Nala, Labuan Bajo. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kita sudah terhubung dengan Pak Syahril Alim, Kepala Bea Cukai Labuan Bajo. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, Mbak Eca. Suara baik. saya terdengar. Iya, Pak Syahril ya Pak. Betul, Sahirul Mbak Eca. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini Pak Syahril. Sama-sama. Iya, Pak, Sama-sama, kita langsung Mbak Eca. saja Pak ya. Baik. Iya, bisa dijelaskan signifikansi gedung baru ini terhadap peningkatan fungsi Bea Cukai di wilayah Flores dan Lembata, Pak Syahril. Baik, selamat pagi sebelumnya Mbak Eca. Saya sapa pendengar yang radio RRI. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Eca bahwa betul yang tadi sampaikan. Alhamdulillah kami di hari Selasa kemarin melakukan peresmian gedung baru Bea Cukai Labuan Bajo. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa kami, Mbak Eca. Untuk lokasi sendiri sangat strategis. Alhamdulillah kami mendapatkan area perkantoran di Jalan Prasnala. Ini memang berkumpul semua di situ, Mbak Eca. Ada juga DPRD, ada Kejari, ada lokal Kementerian Kesehatan berkumpul di situ. Harapan kami tentunya dengan lebih dekat area perkantoran, kita lebih memudahkan dalam koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Pembuatan gedung ini juga kita harapannya untuk meningkatkan kenyamanan, Mbak Eca, khususnya pengguna-pengguna jasa yang hadir ke kantor kami untuk mendapatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi yang kita miliki, Mbak Eca. Terutama memang lahan parkir yang sebelumnya mungkin Mbak Eca ketahui bersama pendengar semua, kantor kita ada di Jalan Mutiara yang di bawah itu dekat waterfront Marina itu agak terbatas parkir. Jadi ya keluhan pengguna jasa selama ini yang datang seperti itu, demikian Mbak Eca. Alhamdulillah mungkin dengan gedung yang baru dengan halaman yang lebih luas tentu lebih meningkatkan kenyamanan pengguna jasa untuk kita berikan pelayanan. Selamat ya Pak Syahril, dan juga semangat akhirnya lebih mudah begitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait di Manggarai Barat Labuan Bajo begitu pada khususnya begitu Pak Syahril ya. Betul. Iya, menilik sejarahnya Bea Cukai ini awalnya berkedudukan di Maumere sebelum pindah ke Labuan Bajo pada tahun 2021 ya Pak Syahril kalau tidak keliru. Apa faktor utama yang mendorong keputusan untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai pusat operasional utama di daratan Flores, Pak Syahril? Baik Pak. Jadi memang betul disampaikan kantor kami sebelumnya ada di Maumere. Waktu itu memang banyak kegiatan tusi kami mengenai ekspor, Mbak Eca, eksportasi, dan banyak memang di sana di Maumere. Perjalanan waktu ada informasi bahwa Labuan Bajo memiliki bandara yang akan ditunjuk sebagai pelabuhan internasional di tahun 2020 ya, 2020, sehingga ini tentu perlu kehadiran institusi-institusi terkait, dalam hal ini CIQ mungkin Mbak Eca sering dengar ya, Custom, Imigrasi, dan Karantin, sebagai aparat yang bertugas memiliki kewenangan di
di Bandara Internasional. Jadi merupakan salah satu pertimbangan kenapa kami perlu berpindah dari Maumere ke Labuan Bajo, tentunya untuk lebih dapat memberikan peran Susi Bea Cukai melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan khususnya di Bandara Internasional Komodo yang memang sudah ditunjuk sebagai bandara internasional. Dan pada saat ini sudah mulai ada kegiatan penerbangan dan kita tentu harus hadir di situ untuk memperlancar pelayanan penumpang internasional tentunya di Bandara Komodo, Mbak Ica. Demikian, Mbak Ica. Iya, Pak Syahirul, sejauh mana kemudian peningkatan aktivitas kepabeanan dan juga cukai di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Pak Syahirul, ya, mempengaruhi kebutuhan akan fasilitas kantor yang lebih representatif ini, Pak? Baik, Mbak Isa, mungkin dapat kami sampaikan informasi ke pendengar semuanya bahwa sampai akhir tahun 2025 ini tercatat jadwal penerbangan internasional ke Bandara Komodo adalah dari Singapura dan Malaysia. Jadi dalam 1 minggu terdapat 4 jadwal kedatangan penerbangan internasional di hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan maskapai AirAsia dan Scoot, Mbak Isa. Untuk hari Selasa dan Kamis, Sabtu itu AirAsia dari Malaysia. Kemudian Scoot itu mengisi jadwal yang dulu Jetstar, Mbak Isa, di hari Sabtu dan Minggu. Jadi penerbangan saat ini ada 2 dari Singapura dan Malaysia untuk penerbangan internasional. Kenyamanan bagi pengguna jasa yang datang langsung ke kantor untuk pendaftaran IMEI, kemudian juga NBBKC, ada vessel declaration untuk kapal ya, maupun konsultasi-konsultasi lainnya di Pabeanan Cukai merupakan salah satu prioritas bagi kami. Kami juga terima kasih dukungan dari pihak terkait tentunya, yang dalam hal ini mungkin salah satunya juga pihak UPBU Bandara Komodo ya, Mbak Eca, yang selama ini terus kita koordinasi untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan terhadap penerbangan internasional wisata dari luar negeri. Sekian Bapak. Demikian Mbak Eca. Iya, baik Pak Syahirul, kita sudah melihat di media sosial ya, sudah bergulir kalimat yang disampaikan oleh Pak Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyebut bahwa Labuan Bajo ini sebagai wajah pelayanan negara begitu ya. Jadi terkait hal ini bagaimana Bea Cukai Labuan Bajo kemudian menerjemahkan arahan untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya tegas dalam pengawasan begitu Pak Syahirul ya, tetapi juga profesional dan humanis bagi wisatawan serta pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat. Baik Mbak Eca. Betul yang disampaikan Mbak Eca bahwa Labuan Bajo sebagai wajah pelayanan negara menjadikan Bea Cukai pada posisi penting. Salah satunya ya, selain institusi yang lain, ada imigrasi dan karantina tentunya. Sebagai salah satu pintu gerbang internasional di destinasi wisata super prioritas, Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perbatasan dan melakukan pengawasan, tetapi juga kita memberikan pelayanan dan menyambut wisatawan mancanegara, sehingga kita seolah-olah sebagai wajah pertama Mbak Ica ya, yang ditemuin oleh mereka-mereka, sehingga kita harapan Pak Bupati di Stasiun Endi untuk Bea Cukai bisa tetap melaksanakan pelayanan yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tapi juga profesional dan humanis. Kami selalu menerapkan pelayanan dan pengawasan yang profesional dan humanis kepada pengguna jasa, tentunya dengan standar SLA, dan kami juga tetap terus melakukan peningkatan kompetensi dari sisi SDM ya, sumber daya manusia yang kita miliki, sehingga kita tetap bisa melakukan pengawasan secara profesional, tegas, sesuai aturan, namun tetap memberikan pelayanan dengan pendekatan yang humanis sesuai dengan budaya Kerama Taman Indonesia, khususnya warga NTT yang sangat luar biasa, Mbak Eca. Iya. Oke, kantornya di Labuan Bajo dan mengingat wilayah kerjanya yang luas ya, Flores hingga Lembata, tantangan apa Pak Syahirul yang paling nyata dihadapi dalam hal pengawasan barang masuk keluar di wilayah perairan dan juga bandara ya, termasuk juga saat ini? Baik Mbak Ica. Betul Mbak Ica, jadi kami kantor Bea Cukai Labuan Bajo tidak hanya memiliki wilayah kerja yang terbatas di Labuan Bajo saja. Jadi kami juga memiliki wilayah luar pengawasan di luar Kabupaten Manggarai Barat.
ada 9 kabupaten yang kami area wilayah kerja kami, Mbak Isa, Iya. termasuk dari Flores, Pulau Flores sampai dengan Lembata, Kabupaten Lembata. Kami Iya. memiliki jumlah pegawai kurang lebih 38 orang dengan luas wilayah pengawasan yang sangat luas. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, baik dari sisi jarak, jangkauan transportasi, baik darat maupun udara, juga wilayah tantangan yang lain, cuaca, kondisi cuaca, Mbak Esa ya, selama ini juga kita Gunung Lewotobi beberapa kali masih menimbulkan vulkanisnya. Namun ini dengan terjemahan SDM ini kami tentu harus menjawab tantangan dengan extra effort, di mana kami juga terus berkoordinasi dengan instansi aparat penegak hukum lain yang ada di wilayah Pulau Flores dan Lembata, Mbak Ica. Jadi kemarin juga disampaikan oleh Pak Bupati, koordinasi, sinergi itu salah satu kunci dalam keberhasilan melakukan pekerjaan. Demikian, Mbak Ica. Terakhir Pak Syahirul, bagaimana harapan Bapak kemudian kepada seluruh pegawai Bea Cukai yang kini menempati rumah baru ya Pak Syahirul ya. Ini agar semangat kebersamaan dan juga rasa memiliki tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat Baik. Flores pada umumnya. Baik. Terima kasih Mbak Esa. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Bupati dan jajaran Forkopimda yang kemarin juga sudah hadir, termasuk dari insan pers Mbak yang sudah hadir di kantor kami untuk sama-sama menyaksikan kegiatan peresmian. Dan alhamdulillah Mbak Esa, kami juga kemarin dihadiri oleh pimpinan Kepala Kantor Wilayah BCPC Bali Nusra Tenggara Barat dan Sumatera Timur, Pak Erfajar Doni Cahyadi dan jajaran. Dan dengan kantor baru ini tentunya harapannya memberi semangat yang baru untuk kami dan jajaran dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kebersamaan, komunikasi dan koordinasi baik antara internal kami dengan eksternal, sehingga dapat mempercepat semua waktu pelayanan dan mengoptimalkan tugas pengawasan kami. Selain itu Mbak Esa, diharapkan pegawai kami juga memiliki rumah ini dengan fasilitas yang lebih baik, tentunya mencerminkan citra profesional kita di mata pengguna jasa. Jadi harapannya kenyamanan dirasakan pegawai di kantor juga dirasakan oleh pengguna jasa ketika berkunjung langsung ke kantor kami. Jadi menempati gedung atau ketut baru bagi kami sebuah instansi seperti Bea Cukai bukan sekedar pindah alamat, melainkan juga sebuah momentum transformasi bagi kami. Harapannya dengan gedung yang lebih modern dan representatif serta nyaman, diikuti dengan perubahan cara pelayanan kami kepada pengguna jasa yang lebih dinamis, solutif, dan terbuka, sehingga bisa memberikan peran optimal kami, khususnya mendukung perekonomian di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Demikian, Mbak. Siap, terima kasih Pak Syahirul penjelasannya. Semoga dengan gedung baru ini Bea Cukai Labuan Bajo semakin profesional, humanis, dan yang paling penting adalah mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai garda terdepan maksud kami pelayanan negara di kawasan pariwisata super prioritas. Sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali pagi ini Pak Syahirul. Baik, terima kasih Mbak Esa. Salam hormat semuanya pendengar setia RRI. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Pro 1